Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang menulya. Sugeng kepanggihan malih kalian Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang tansah setya tresna berbagi pengalaman laku, kaweruh lan pangerten ajaran-ajaran luhur, tansah berbagi kaweruh pangerten lan pengalaman laku, ilmu hakikat, ilmu hak, ilmu hikmah, saha kaweruh pangerten lan pengalaman laku nindakaken wahyu panca gaib, nindakaken lampah panca laku ngawrit iksan, khususipun ingkang paling utama nindakaken panca laku kunci ngawrit mubarrak. Mugia kepanggihan kita wonten ing enjang menika kita sedaya sekeluarga tasih sami tansah pinaringan jinangkungan anugerah ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi nikmat sehat wal afiat zahir saha batis kita sekeluarga lan khususipun kita tansah saged ngraosaken nikmatipun iman, Islam, ihsan ugi ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika ketaatan kita numindakaken gesang wonten ing alam dunya tansah ngajeng-ajeng nindakaken sedaya perintahipun Allah lan saged anebi sedaya larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala sehingga menapa tumata gesang kita wonten ing alam dunya menika sesuai kelawan ridhonipun Allah, kersanipun Allah lan kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila para sutresna monggo sedaya kenikmatan kala wau tansah kita saged anyukuri minimal kelawan ngungelaken kalimah alhamdulillahirabbil alamin lan tansah kita yakinipun ngungelaken memahami kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sutresna ingkang minulya, wonten kepanggihan kita ing enjing menika inggih menika mancik edisi 096 menika. Mugia kita saged tansah jinantungan hidayatul hidayah inggih menika guru sejati kita kangge nemahi bahasan edisi kita 096 menika kelawan milihaken tema inggih menika babakan ndunungake guru sejatine dhewe-dhewe lan ngetrepaken jati dirine dhewe-dhewe sehingga akhiripun kita saged dunung dumateng hidayatul jatinipun piyambak. Pramila para sutresna monggo kita supados bahas tema ingkang bener-bener prinsip kala wau saged jinangkungan hidayatul hidayah langsung saking Allah sehingga bahasan kita saged netesaken manfaat niguna lan mahanane dumateng numata gesang kita sekeluarga. Monggo kita kados biasanipun miwitinipun kelawan ngresapaken fadilatul Fatihah inggih menika umul Quran, umul kitab sehingga kelawan fadilatul Fatihah kala wau Allah saged ndadosaken bahasan ingkang kita kupas mulai awal hingga akhir mangke dipun jinangkungi kelawan hidayatul hidayah sehingga hasilipun tetap saged bermanfaat mahanani lan migunani dumateng gesang kita ningkataken kualitas gesang kita wonten ing alam dunya menika hingga dumugi akhirat mangke. Pramila monggo kita miwiti kemawon. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika
an-nabiyil ummiyil wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri adamatih dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang mulia sekeluarga wonten pundi kemawon tlatah panjenengan kelawan ngresapaken fadilatul Fatihah sesaran kala wau mugi fadilanipun saged dadosaken jalaran Allah tansah numurunaken hidayatul hidayah dumateng kita sekeluarga sehingga numapah gesang kita wonten ing alam dunya menika tansah dijinakun hidayatul hidayah saking Allah sehingga tumindak lan tumanduk kita saged trep numitis dumateng siratal mustaqim lan gesang kita tumuju inggih menika selamatan ingkang sajati inggih menika tumuju Islam ingkang sejati inggih menika ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya monggo kita miwiti kemawon kelawan monggo langkung rumin nata niat kita njembaraken penggalih kita ngalusaken rasa jati kita kangge bahas awal hingga akhir supados kita tetep tansah jinangkong hidayatul hidayah saking Allah sehingga bahasan kita saged tumuju ngasilaken netesaken manfaat migunani lan mahanane dumateng gesang kita sakeluarga. Para sutresna ingkang minulya wonten ing edisi 019 gangsal kala wingi kuku sampun medharaken jelasaken dunungipun guru sejati estunipun ateges sakjatosipun guru sejati ingkang saged kita dadosaken pegangan menika inggih menika namung hidayatul hidayah. Nah, hidayatul hidayah menika saged dunung nalika kita nggunakaken akal piranti yang dipun paringi Allah Subhanahu wa kangge ndampingi roh menika inggih menika akal kalian nafsu. Nalika akal kita konekaken kalian qalbun basira inggih menika hati sanubari pramila hidayatul hidayah menika ingkang nguncara. Ananging menawi sakbalaipun akal kita utawi aklun basira kita menika kita konekaken kelawan nafsu ingkang representasinipun terpilah dados sekawan pramila mangke ndadosaken tebih saking hidayatul hidayah utawi guru sejati kita makin ketutup adoh saka guru sejati kita. Lah representasi implementasi akal konek kalian qalbun basira utawi hati sanubari menika inggih menika dunungipun hidayatul hidayah inggih menika dunungipun guru sejati kita. Lah untuk praktekipun implementasi kalau wau saged dipun sinebut inggih menika hakul yakin kita, keyakinan ingkang utuh kita dumateng Allah utawi namung ridhonipun Allah menika lah pok-pokanipun guru sejati kita. Dados menawi kita tasih menggunakan istilah-istilah ingkang sakralistik inggih menika guru sejati mangke kita terbebani mulai awal dengan beban kesakral istilah yang kita gunakan. Menawi kita didunungaken estu-estunipun dunung kita kedah dunung dumateng inggih menika sangkan paraning dumadi kita saat Allah nyiptakaken kita nalika tasik dereng medal saking alam dunya tasik wonten ing kandhutanipun biyung kita. Pramila kangge negesaken supados panjenengan ainul yakinipun menuju hakul yakin dumateng guru sejati iku astune ya apa kuku ringkes malih kesimpulan ingkang wonten ing edisi 19 sekawan edisi 19 gangsal kuku ringkes langkung cetha. Monggo dipun tata niatipun dipun jembaraken penggalinipun lan dipun alusaken rasa jati monggo kelawan niat bismillah kita kupas menika kagem nemahi gesang kita semakin saged tumata wonten ing alam donya ngantos dumugi akhirat mangke. Para sutresna ingkang minulya monggo panjenengan estu wigatosi perengkelanipun bahasan tentang guru sejati inggih menika hidayatul hidayah wiwitan pok-pokan bakalanipun asbabun nuzul utawi asal usulipun inggih menika Allah Gusti ingkang Maha Suci, Gusti ingkang Maha Kuwasa nalika badhe nyiptakaken manungsa utawi bebetipun manungsa inggih menika nalika Allah nyiptakaken jasad menika asalipun saking sari patinipun bapa inggih menika tes putih ingkang
sinebut maning lan saripatipun biyung inggih menika ingkang sinebut ufum utawa induk telur utawi tes abang. Nah, nalika sak badanipun mijil utawi tasih manunggil utawi tasih kempal, nah menika kempalipun bapa biyung menika mangke nglahiraken ingkang namanipun embrio utawi bibitipun manungsa utawi bibitipun jasad wonten ing salebete kandhutaning sibu biyung kita. Nah, nalika mani kalian ovum utawi indung telur sibu kala sampun dados jabang bayi utawi embrio nalika umuripun sekawan wulan kirang langkung 100 kali dosa dinten Allah niupaken roh menika saged dipun wastani nyawa saged dipun wastani urip. Lah babagan sinebutan urip menika monggo kita garis bawahi karena untuk membahas pada fase Allah begitu meniupkan itu sudah timbul ada nyawa dalam janin kala wau sinebut urip. Pramila sebagian para ahli arif lan wicaksana wonten ing nyebut urip menika diimplementasikan bahwa itu adalah pangeran. Lah menawi kuko saged negesaken pemanggih kuko, lah urip yang di sini bahwa ketika janin itu sudah didunungkan roh, diberikan roh, ditiupkan roh, maka itu ada kehidupan. Lah kehidupan menika sinebut urip. Lah urip menika mangke dipun garis bawahi bahwa tahapan inilah hidup itu diberikan kewenangan oleh Allah. Artinya pun apa? Dengan adanya hidup inilah sudah ditentukan takdirnya. Takdirnya 4 perkara Allah sudah akan menetapkan. Masalah rezeki, masa ajal utawa kematian, amalipun, terus api lan elekipun. Lah takdir ingkang sekawan menika monggo pun sampun digaris bawahi kemawon dipun pilah malih dipun kupas malih dari fase Allah setelah niupkan roh. Allah itu kan juga menciptakan akal dan nafsu, tapi yang lebih dulu diciptakan adalah akal. Nah sejarahnya riwayatnya ketika menciptakan akal itu Allah juga karena apa ibarat kita itu gardan kita atau badan kita itu komputer atau perangkat keras, maka Allah juga akan menurunkan suatu sistem. Nah, salah satu sistem itu disebut akal. Kalau umpamanya di komputer tuh salah satu sistemnya itu adalah sistem operasionalnya itu adalah akal. Kemudian untuk sistem yang lainnya adalah aplikasi atau disebut nafsiyah itu tadi. Jadi ketika akal diciptakan Allah juga membuat perjanjian supaya apa? Nantinya ketika Allah mintakan pertanggungjawaban itu dia tidak akan protes bahwa benar-benar sebelumnya dia itu diberikan kehidupan untuk menjalankan kehidupannya sudah diberi perjanjian. Perjanjiannya apa? Monggo dipun wigatosi bahwa inti perjanjian itu bahwa Allah ingin menegaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan dan akal itu bibit kehidupan itu adalah hamba utawa abdi. Nah, dalam fase ini ketika penciptaan akal bahwa yang sinebut urip itu adalah hambanya. Jadi di situ didelegasikan bahwa hidup yang bersangkutan dia akan berkuasa atau diberi kewenangan untuk melakukan kehidupannya di mikrokosmos orang yang bersangkutan, manusia yang bersangkutan. Jadi kewenangan wilayah hidup yang diperhatikan oleh Allah setelah ada roh itu plus akal dan nafsu nanti hidup itu sinebut yang berwenang untuk menjalankan kehidupan si manusia yang bersangkutan. Dalam bahasa diberikan kewenangan hidup ini artinya apa? Dalam batas tertentu atau 4 perkara yang sudah ditetapkan sebagai takdir itulah adalah kewenangan maksimal untuk menembus kekuatan kedelegasian hidup itu atau mikrokosmos manusia tersebut. Nah, tetapi untuk bahasa dalam Islam urip yang ada di dalam diri manusia ini tidak diberikan titik saja, bahwa tetap urip yang ada di masing-masing diri manusia adalah pertikan atau tiupan roh dari Allah, sehingga untuk menjangkau bahwa 4 takdir ini sebelum saatnya tiba itu berarti takdirnya masih belum mubrom, artinya takdir itu masih mu'allak atau masih bisa dirubah. Jadi untuk masalah takdir itu ketentuan ini karena apa?
dalam rukun iman dalam Islam itu ada 6, dan rukun yang ke-6 adalah percaya kepada takdir atau ketetapan dari Allah. Nah, masalah ketetapan ini ada kaitannya juga dengan guru sejati atau hidayatul hidayah atau keyakinan hakul yakin. Jadi pada batasan ini, batasan menika, takdir menika sudah ditetapkan 4 takdir. Nah, untuk mengetahui takdir itu nanti masih bersifat mubrom ataukah sudah mu'allaq. Mubram artinya takdir yang tidak bisa dirubah, artinya kematian. Dan yang kedua, jenis takdir adalah mu'allaq. Mu'allaq menika takdir ingkang saged dipun ubah. Artinya apa? Takdir yang belum mencapai titik wanci itu namanya mu'allaq, masih dalam perjalanan, atau takdir yang masih berjalan atau masih dijalani. Dan antara takdir mubram maupun mu'allaq menika pembatasan utama yang harus kita pahami supaya kita tidak saklek. Jadi di sini perannya akal, bahwa orang hidup itu harus menggunakan akalnya, karena akal adalah sumber hidayatul hidayah, atau dialah inspiring dari guru sejati yang kita maksud. Ketika dia dikoneksikan dengan qalbun basiro atau hati sanubari, maka dia akan berwujud representasikan fungsi guru sejati. Tapi ketika dia terkoneksi dengan 4 nafsu, dia tidak akan bisa merepresentasikan guru sejati menika ingkang hakiki. Nah, terus ketika dikaitkan dengan takdir, kalau wau monggo panjenengan pahami bahwa takdir itu belum menjadi takdir mubram atau takdir yang tidak bisa dirubah kecuali maut atau mati. Mati pun tetap kita tersamarkan, terrahasiakan. Jadi untuk membahas takdir kita harus paham antara waktu, ruang, dan kahanan. Waktu itu kapan waktunya, ruang itu tempatnya, di mananya, dan kahanan itu sifatnya, ataukah keadaan yang akan bisa menyebabkan sebab dan akibat terhadap takdir itu sendiri. Pramila para sutresno, monggo kita saat ini mulai kembali sajalah kepada dasar manusia. Jangan membuat istilah-istilah yang sakral. Sehingga apa? Justru kita membuat istilah yang sakral, kita sebetulnya sudah keinter oleh nafsu papat kita. Karena apa? Penegasan Allah sendiri saat menciptakan roh itu yang diminta oleh Allah, bahwa pengakuan kamu tetap sebagai hamba, aku adalah tetap Tuhanmu, dan tidak akan bisa berbalik, dan sebagainya. Dan definisi tidak boleh bergeser ke hal yang lain. Nah, ketika kita terlalu membuat sakralisme, titik-titik membuat istilah yang daki, bahwa sebetulnya kita ini sudah melewat dari uger-uger ikrar kepada Allah, artinya saya adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Nah, itu tidak boleh, tidak diperkenankan sebetulnya. Karena apa? Kalau kita membuat sakralisme, kita harus benar-benar sudah memenuhi semua sifat-sifat wajib yang dari Allah itu sudah kita tertitipi keseluruhannya. Artinya kita sudah sempurna. Ketika kita masih belum menjangkau itu, jangan membuat istilah-istilah yang sakralis. Karena sesungguhnya itu kita sudah kinter terhadap nafsu papat kita. Minimal mutmainnah kita, nafsu yang paling lemah atau yang paling lembut. Yaitu nafsu paling lembut itu mengarah ke anggap-anggapan, karumangsan, koyok-koyok, andai kata dan sebagainya menika. Pramila para sutresna, monggo kita kembali dalam bahasan kita kalau wau. Dados intinipun membahas guru sejati, kita kedah paham asal usul menungso diciptakno oleh Allah menika ditiupkan roh dan dijanji, langsung diikrar. Harus membuat pernyataan bahasa sekarang itu, bahwa kamu tetap tunduk bahwa aku adalah Tuhan dan kamu tetap adalah abdiku. Nah, alhamdulillahnya kalau roh itu saat dibuatkan pernyataan langsung sesuai dengan fungsi atau memang hakikatnya dia. Jadi engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Kemudian Allah menciptakan akal untuk mendampingi roh ini. Nah, fungsinya akal ada mengolah kahanan yang masih multifungsi. Jadi mohon dipun wigatosi, guru sejati yang dimaksud oleh teman-teman yang mensakralismekan istilah hidayatul hidayah menjadi guru sejati menika. Guru sejati dia erat kaitannya, kenapa ada istilah guru sejati? Karena apa? Setiap tanda kehidupan yang akan melahirkan multifungsi, multi tafsir, multi makna, maka kita akan membutuhkan yang disebut kalau wau istilah sakral pun guru sejati.
dalam bahasa yang terapnya adalah hidayatul hidayah, utawi petunjuk dari Allah, utawi ridhoni Allah yang akan bisa menentukan bahwa itu sebetulnya keyakinan kita. Nah, terus ketika kita nemai sesuatu yang bermakna luas, banyak, bahwa berarti kita butuh hidayatul hidayah atau guru sejati. Kalau nah, rambu-rambu ingkang berikutipun, setelah roh diciptakan, Allah nyiptakan akal dan tetap disuruh membuat pernyataan yang sama oleh Allah, berikrar. Nah, alhamdulillahnya akal itu sama seperti saat roh diciptakan. Berarti akal sendiri secara harfiah, hakikat tidak ada masalah apapun. Jadi kita dapat mempercayai akal itu 100%. Mohon maaf ya, perkembangan dalam ilmu yang terurai dalam ilmu kebatinan saat ini, akal itu dianggap representatif dari pikiran atau angen-angen. Nah, itu sebetulnya terpisah. Angen-angen itu adalah yaitu wujud wahami dari sebuah tahanan yang harus menimbulkan banyak arti atau banyak pengertian. Itu sebetulnya angen-angen. Kalau akal tetap akal. Akal itu representatif dari sebuah akhlak atau akhlak. Maka itu akal itu bisa langsung didefinisikan sebagai guru sejati, atau kalau terapnya akal ketika terkoneksi lawan kolbun basira atau hati sanubari, maka dialah guru sejati atau keyakinan yang harus kita pegang erat. Dan sebaliknya, saat akal bertemu dengan dikoneksikan dengan nafsiyah, nafsu papat kita, itu akan lewat dari hidayatul hidayah atau guru sejati kita. Dan setelah penciptaan akal sudah clear, Allah menciptakan lagi pendampingnya untuk mengimbangi akal. Karena apa? Kehidupan itu banyak macam-macam iming-iming. Lah, itu tugasnya nafsu untuk menginterpretasikan secara apa? Ukuran terukur. Terukur apa? Terukur dengan akal atau hidayatul jati kalau mau. Nah, saat menciptakan nafsu, buktinya saat diikrar membuat pernyataan butuh waktu berapa ya? 50.000 tahun dikalikan 3. Padahal usia kehidupan janin itu di rahimnya seorang ibu hanya 9 bulan. Bayangkan pemahaman nanti itu artinya apa? Bahwa butuh pengorbanan yang harus kita tempuh itu harus maksimal, artinya itu kalau diimplementasikan. Nah, ketika nafsu diciptakan itu Allah membuat pernyataan dengan nafsu itu sampai 3 kali itu dia masih pempeng, nggak bisa sesuai dengan peran dan fungsinya. Dia menganggap dirinya Tuhan ya Tuhan, dia engkau ya engkau, aku dan aku adalah aku. Sampai ke 3 kali. Berarti pada sekali waktu dibersihkan di api neraka itu ada riwayat yang menyebutkan 70.000 tahun, ada yang riwayat yang menyebutkan 50.000 tahun. Berarti kalau kita pakai patokan asumsi yang 50.000 tahun aja loh, 3 kali untuk membenahi nafsu itu butuh waktu kurang lebih 150.000 tahun. Tahun apa? Tahun yang diistilahkan oleh Allah. Ingat, semua wahami yang sudah disebutkan dalam bentuk tembung, utawi kalimat, utawi kata, itu adalah pengistilahan dari Allah dan harus didunungkan pengistilahan dununge menungso. Jadi tidak boleh ditelan mentah-mentah. Dan itu yang bisa mengimplementasi adalah akal yang masih dikoneksikan dengan kolbun basiro. Para sutresna ingkang mulia, monggo kalem-kalem dihaluskan rasa jati supados kita saged nglalar menika saged dunung wonten kolbun basira panjenengan. Jadi cetohipun nafsu ini sampai 4 kali baru dia mau mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan, dia adalah hamba. Artinya apa? Sifat karakter nafsiyah ini adalah bangkang, bejuk, balelo, bandel. 4 itu. Jadi mohon digarisbawahi. Ketika kita dihadapkan suatu kahanan yang tidak terep, ingat kejadian ini, sangkan pandaring dumadi yang berkaitan dengan af'al, sifat, asmo dan dat kita ini tadi, yaitu dari roh, akal, baru nafsu. Nah, babakan sebab akibat kejadian akal dan nafsu inilah nanti akan Allah menegaskan bahwa 4 perkara itu nanti adalah yang harus kamu jalani. Apa 4 perkara itu? Jadi dalam suatu hadis Allah
diceritakan oleh Rasulullah bahwa manusia kalau sudah dalam jalannya sudah ada ruhnya, ada akalnya, ada nafsunya, disitulah ditetapkan 4 hal. Rezekinipun, ajalipun utawi matunipun, amalipun, lan bahagia susahipun. Nah, pertanyaanipun, kalau sudah ditetapkan ini, berarti kita tidak ada manfaatnya hidup ini menjalani. Nah, itu pernyataan pemikiran yang keliru. Karena apa? 4 takdir ketetapan ini masih kita itu dibatasi tabir oleh yaitu tadi ruang, waktu, dan kahanan. Ruang, waktu, dan kahanan inilah akan menyebabkan takdir itu terpilah menjadi takdir mubrom atau takdir yang tidak bisa dirubah, atau takdir mu'allak atau takdir yang masih bisa dirubah, atau bahasa syariatnya itu termasuk kodok atau kodar. Kalau kodok itu masih bisa dijangkau karena apa? Belum waktunya. Kalau kodar memang sudah ketemu ketetapan waktunya. Untuk implementasi yang paling gampang lah, supaya untuk memahami takdir yang 4 itu, mohon diwigatosaken. Seumpama kita ini orang sekolah saja, takdir kita itu harus mengikuti ujian. Kalau kita menjadi pelajar utama mahasiswa, haruslah kita menempuh ujian supaya apa? Kita lulus, bisa naik tingkat atau tidak, naik kelas atau tidak, atau lulus harus memperoleh predikat sarjana atau tidak, atau S2 atau S3 atau profesor sekalipun. Nah, dalam suatu ujian itu kan ada soal. Contohnya kita berikan soal itu 100 soal. Masing-masing soal, satu soal diberi waktu 1 menit. Berarti waktu yang harus kita tempuh adalah 1 menit kali 100. Berarti 100 menit untuk 100 soal contohnya. Dan takaran nilainya untuk 1 soal adalah 1. Berarti kalau betul semua adalah 100 nilainya. Nah, antara takaran waktu, banyaknya soal, dan nilai ini adalah implementasi dari takdir 4 itu sebetulnya masih bisa kita tempuh. Apakah kita nanti mendapatkan nilai 100, takdirnya tetap sama, apa? Nempuh ujian, wajib nempuh ujian itu. Nah, pertanyaannya, nilai kita itu tinggi, bisa selesai tepat waktunya, bisa tuntas dikerjakan semua atau tidak, atau lulus atau tidak, atau nilai kita baik atau buruk atau tidak. Lah, itulah takdir yang harus kita wujudkan. Makanya ada istilah kodok dan kodar, ada ketentuan yang dari Allah yang diberikan kesempatan bagi manusia antara takdir mubrom dan takdir mu'allak, kodok atau kodar. Ya, gampang-gampangnya untuk praktek kehidupan ya seperti itu. Semua manusia itu kan mesti harus mengikuti ujian. Lah, ibarat ujiannya soalnya 100 itu tadi seperti itu. Berarti waktunya kita masih misteri, waktunya sudah ditetapkan 100 ya. Tapi kita bisa menjalankan waktu tepat atau tidak, atau bahkan gak cukup, atau bahkan luwe kalau pinter teman karena kita rajin mengkaji semua ajaran yang diberikan oleh Allah, maka mungkin kita belum waktunya habis, kita sudah selesai dan betul semua. Atau mungkin kita bisa menyelesaikan tapi ada yang salah. Nah, itulah takdir, implementasi takdir. Jadi dalam semua bahasan hakikat tetap kita butuh bekal apa? Ngawruhi, mengerteni, memahami, baru kita bisa mengamalkan. Sehingga apa? Ada apa? Kita bisa berbagi pengalaman amal, pengalaman waruhi, pengalaman mengerteni. Begitupun tentang kehidupan manusia, apalagi yang berkaitan dengan guru sejati. Jangan kita mudah ngomong-ngomong yang sakral. Wah, inilah cara ketentuan untuk kita menemui guru sejati. Bahkan guru sejati dilambangkan seperti bentuk badan kita sendiri. Itu manusia sejati, bukan guru sejati. Artos itu kenapa? Sejatinya manusia itu, kita itu seperti di cermin itu, jelek lah. Itu kalau manusia sejati kita melihatnya seperti dalam cermin. Hanya bedanya, aku pernah menjelaskan, bedanya di cermin itu tangan kanan kita itu menjadi sebelah kiri. Artinya apa? Untuk kesejatian itu kita harus memahami bolak-baliknya kanan dan kiri, baik dan buruk. Harus kita paham benar-benar supaya bisa membedakan. Meskipun terbalik, kita tetap tahu, oh itu sebetulnya tanganku sebelah kanan. Bukan berarti kalau di cermin kita menganggap tangan kanan itu tangan yang kiri karena berhadapan-hadapan. Itu pemaknaan kesejatian, bukan guru sejati. Dan bahkan banyak sekarang yang
medar dalam video itu. Kalau ingin ketemu guru sejati harus nemui dulur papat, artinya nafsu papat kita. Itu semua adalah jelmaan dari angan-angan. Kesejatiannya nggak seperti itu. Artinya apa? Kalau digambarkan amarah nanti yang muncul adalah sosok yang gegiris. Artinya itu loh perbuatan yang paling buruk. Jangan kamu lakukan, jangan di note. Itu kesejatiannya. Jangan divulgar ilustrasikan. Dan semua ingat, nanti Koko akan medar secara khusus bahwa semua tembung itu bisa dijelmakan dalam bentuk wujud. Ketika kamu meyakini dalam angan-angan itu adalah perwujudan. Dan Koko akan memberikan ilmunya seperti itu supaya apa? Kita semua paham bahwa hanya satu-satunya Allah, kehendak Allah, ridho Allah, itulah yang harus kita pegang sebagai guru sejati. Jadi ketika kita mengangan-angan sesuatu perwujudan, itu bisa kita jadikan wujud dan bisa berbunyi suara. Dan setiap waktu kita ingin perlu bisa akan muncul suara itu. Tetapi hakikatnya itu bukanlah suara sejati, bukan dari kehendak Allah. Tapi syaitan yang memang benar-benar diberikan delegasi untuk menggelincirkan manusia. Dan itu bisa dilakukan. Aku akan buktikan kalau sinten kemawon yang ingin nemuin seperti itu mudah sekali. Artinya apa? Hal sesuatu yang bisa menggelincir ke jauh dari Tuhan itu mudah dilakukan, tetapi yang hakikatul hakikoh itu yang sulit. Pramila para sutresna monggo Koko tekan-tekan malih, jangan kita mudah membuat sakralisme. Dan yang paling penting tujuan hidup kita itu hanya merebut ridhonya Allah. Disitulah hidayatul hidayah yang sejati, guru yang sejati. Para sutresna monggo kita lajengaken kagem memahami saestune guru sejati menika yang perlu kita pahami bahwa ketika kita sudah mengetahui bahwa keempat hal itu adalah menjadi takdir kita, rezeki, ajal, amal, bahagia dan susah, itu pemahamannya seperti ini. Lho lek rezeki wis ditetapkan lapo kene nyambut gawe mboten seperti itu, sama seperti ujian kalau wau. Seumpamanya suatu misal kita diberikan bocoran seandainya bisa. Rezekimu meneh-meneh iku iso duwe 70 omah, 70 mobil, 70 tanah, 70 sawah, 70 perusahaan dan seterusnya, bahkan 50 istri dan sebagainya. Lah, itu seandainya ketetapan seandainya. Yang pasti tidak akan kita tahu kepastiannya adalah yaitu tadi waktunya kapan, terus tempatnya di mana atau bagaimananya. Yang paling terakhir ya bagaimananya itu atau kahanannya itu. Itu yang harus kita upayakan. Seandainya itu pun ketetapan. Tetapi para sutresna ingkang minulya, paling utama kagem gegem pemahaman pengamalan guru sejati menika inggih menika kalau wau hidayatul hidayah ridhonipun Allah monggo panjenengan cepeng menika. Dan untuk memahami keseluruhan dari sebab akibat kita pemahaman tentang guru sejati menika banyak sebetulnya rujukan-rujukan yang bisa kita jadikan pegangan atau patokan. Bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga kecuali akibat dari amalnya. Lah menika hadis sahih karena saking Bukhari wal Muslim. Terus untuk mengimplementasi bahwa seseorang itu tidak bisa masuk surga, ibaratkan surga ini sesuatu yang memang diimpikan. Kita pahami suatu misal seperti itu. Itu tergantung dari amal perbuatan kita. Artinya apa yang kita lakukan akan menuju surga atau tidak itu tergantung kita. Contohnya, lah kalau dalam hidup ini, lah ini implementasi lagi guru sejati, pemahaman dalam kehidupan bahwa hidup ini perlu tidak boleh hanya menyakitkan, waduh pokoknya aku wis gecolan rasa, pasti itu sesuatu yang hakikat bil hakikat. Nah, padahal dalam hidup kita itu di dunia ada tataman gebiar, gelar, tidak harus gulung terus. Artinya apa? Jangan berpodaman wis ora penting gak ngeleki wong, berarti wis sudah cukup. Tidak, itu Koko tegaskan itu tidak cukup. Allah tidak menginginkan seperti itu, Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Kita semua diberikan kehidupan, diberikan roh, diberikan akal, diberikan nafsu papat. Supaya apa? Kita tetap tumoto hidup yang benar-benar terap. Contohnya, nah kalau kita
Ini secara umum sudah ada aturan agama ada, aturan kemasyarakatan ada, aturan negara itu ada, harus kita tundui. Contohnya saja aturan yang paling gampang, aturan di masyarakat. Nah, kalau kepatuhan kita pokoknya gak ngelek uang, ternyata kita waktu berjalan di suatu itu di jalan sedang ada kerja bakti, orang bergumul sehingga kita untuk berjalan sulit karena hanya tapak kita saja. Nah, kalau kita yang penting gak ganggu uang itu, jalan gremet-gremet tapi tanpa nulon-nulon, tanpa permisi dan sebagainya, bagus atau tidak, dirasani uang apa enggak. Bahkan kalau ada orang yang iseng, kita dilempar ke tanda supaya dia protes, itu gak salah mereka. Artinya apa? Bahwa dalam hidup syariat harus dilakukan. Manembah pun juga begitu, ada pula gerakan fisik itu perlu. Karena apa? Itu tanda ketuduhan jasad kita. Kalau hakikat itu adalah roh kita untuk tunduk kepada Tuhan dengan cara batin itu. Tapi jasad kita harus kita tunjukkan. Karena apa? Saat mati nanti yang bisa mempertanggungjawabkan jasad kita juga memberikan saksi. Nah, ini langsung kita praktek untuk setiap pemahaman duplikasi membutuhkan guru sejati ya seperti ini. Dados para sutresna ingkang minulya, kita mencapai sesuatu yang benar-benar hakiki atau tidak tergantung amal kita. Ingkang kaping kali ini dalam suatu doa yang sudah benar-benar terdalam syariat ada bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ingkang atosipun, wahai Tuhanku, Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hati dan keyakinanku kepada agamamu. Nah, kenapa dalam suatu kahanan Allah sampai memberikan tuntunan kepada baginda Rasul supaya untuk berdoa semacam ini? Nah, artinya apa? Ketika kita tidak meyakini bahwa satu-satunya kekuatan yang bisa memunculkan guru sejati hanya ridhonya Allah atau dinik agama yang dari Allah, maka kita pasti akan tergelincir kepada nafsu tapat kolawal, tapi kita tidak akan sadar. Sehingga apa? Ditegaskan lagi dalam suatu sabdanipun Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingkang dipun riwayataken Bukhari wal Muslim, artinya pun hadis ingkang sahih. Atosipun kira langkung mengatakan, iling wahai menungso, ing saklebete jasad nira, jasad di dalam tubuh kita ini ada ono saonggok daging, ada segumpal daging. Nah, bila seonggok daging iku mang rusak utawa elek, mila eleklah keseluruhan jasad tersebut. Kalau wow. Nanging bila seonggok daging kuwi apik, mila apik pula lah sedaya jasad kalau wau. Lah ketahuilah bahwa seonggok itu sinebut ati utawa kolbu. Para sutresna ingkang minulya, untuk membahas guru sejati menika utawi hidayatul hidayah, banyak faktor yang harus kita jadikan pegangan. Ingkang paling penting inggih kalau wau kita yakin bahwa semua itu kita butuhkan tuh hanya ridhonya Allah, pasti akan terbuka akal kita, terkoneksi secara otomatis terhadap hati sanubari. Nah, ketika kita berusaha mencari pendekatan-pendekatan yang lain, membuat sesebutan guru sejati tapi kita tidak paham hakikatnya, atau kita menggunakan bahasa yang lebih dakik lagi, rasa. Nah, kita tidak paham hakikatnya, rasa itu apa sih? Terus apa ae sedununge rasa, apa ae kahanane rasa, apa ae sifate rasa, apa ae afale rasa, lan apa ae zat sing iso nyedhek nang rasa, dan seterusnya kedah panjenengan dunung langkung rumiyin kalian dadi saya adoh. Tetapi panjenengan menawi langsung hakul yakin ridhonipun Allah, maka otomatis akal kita dibukakan oleh Allah, dikoneksikan terhadap hati sanubari utawi kolbun basira. Pramila kalau kita tetap pengku membuat semua istilah yang daki, yang dikhawatirkan seperti yang Allah menegaskan dalam Al-Quran, gimana khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah bakal nutup atine peningale
lan pendengarane kelawan penutup ingkang bener-bener atos peteng. Karena apa? Itu klimaks dari ironi yang kita perbuat. Kita nomorduakan Allah atau Tuhan. Kita merasa bahwa bleger kita ini merepresentasikan Tuhan. Karena apa? Kita menganggap kita dipeltiki oleh roh suci yang langsung dari Allah berupa roh jati menika. Nah, dados intinipun sedaya laku itu kedah dielmoni rumiyin, didunungaken weruhe dhisik, didunungaken pangertene dhisik, baru kita numata nglampahi. Nah, sehingga antara wahami kepemahaman dan pelaksanaan saged trep. Nah, pelaksanaan dan kepahaman trep kala wau naminipun hidayatul hidayah utawi ridhonipun Allah. Pramila, kalau kita terlalu membiasakan dengan hal-hal yang sakral ndaki, nanti dikhawatirkan yaitu tadi yang terjadi, kita terlanjur ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatul. Wah, kalau sudah tertutup itu, maka yang akan datang adalah adabul lasati atau adab yang amat pedih. Adab itu apa ya? Kesengsaraan. Jadi antara takdir yang keempat tadi, yang paling empat adalah bahagia ada susah, yaitu tadi susah kita ketika kalau sudah tertutup semua hidayah, ridho Allah ditutup. Jadi tertutup hisawatul hisawa, sesungguhnya adab Allah paling pedih. Pedih kan apa? Gelap, menyusahkan akhirnya. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita untuk membahas guru sejati menika sampun dunung. Jadi kita harus kembali lagi ke kodrat kita secara manusiawi, kita itu tetap hambanya Allah, bahwa kewajiban kita itu hanya beribadah kepada Allah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menegaskan sendiri, aku orang nyiptakno jin lan menungso kecuali amung ibadah. Terus memang kita harus jadi abdinya Allah, hambanya Allah, hambanya Tuhan. Dan penegasan kalau wau bahwa hidayatul hidayah utawi guru sejati menika yang kita sejarahnya itu ketika diciptakan roh 4 bulan kandungan dalam kandungan ibu itu diciptakan roh untuk kita. Nah, saat roh itu sudah manjing di raga kita setelah terus diciptakan akal dan nafsu, bahwa disitulah sebetulnya ada sebuah kehidupan, kesempurnaan ciptaan sudah ditentukan. Ada kehidupan, ada tugas kita yang berupa tadi takdir 4 itu. Takdir 4 itu yang mubrom dan anu sudah jelas. Kita hanya menapai bahwa tujuan hidup kita itu ya cuma 4 itu. Jadi kita harus mencari rezeki untuk apa? Bekal hidup. Untuk yang kedua, ajal itu kita sudah ditentukan, mulai ojo berpikir. Karena waktu, sebab dan akibatnya kita nggak tahu, kemudian kahanannya kapan dan seterusnya itu kita nggak tahu. Yang pasti akan mati kita. Yang ketiga adalah amal kita. Amal kita yaitu usaha kita, ikhtiar kita. Lah, ikhtiar dan usaha itu ada yang wajib. Yang wajib itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah itu terpe. Jadi kita sholat itu wajib. Nah, sholat apa yang benar ya? Sholat yang dohir dan sholat dan batin. Jadi lakukan semuanya. Karena apa? Ibarat kita itu tadi melangkah, kono wong kampung kerja bakti, kete jeruntul ae pokoke gak ngeleki wong lah anu ya gak iso. Coba lakukan gitu. Wong disepak-sepak dhewe, kene lewat dengan bisu ae. Wong gunem menungso apa sira iki apa meneh pas numpak sepeda motor. Gak mudun, memang gak ganggu mereka. Tapi itu tidak dikehendaki. Itulah implementasi syariat dan hakikat. Begitupun dunungipun guru sejati dan hidayatul hidayah utawi ridhonipun Allah kala wau. Pramila para sutresna, monggo uga tegasaken malih nalikane wis sempurna penciptaan kita, maka kita harus tumuju menyongsong 4 takdir kita kala wau dengan bekal kaweruhan, kapangerten kita lan hidayatul hidayah kita. Kita jalani hidup itu. Kita nggak akan tahu waktunya kapan, terus tempatnya di mana, ajal atau takdir itu kita
penuhi, kita dapat, kita songso. Lah, yang harus kita lakukan adalah yaitu tadi mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, supaya takdir kita itu bisa kita temui di saat yang kita benar-benar sudah trep manjing dumateng sedaya kehendakipun Allah atau Tuhan. Pramila para sutresna, untuk hidayatul hidayah atau guru sejati ini monggo kita kembali lagi lah, jangan daki-daki. Kita ini manusia, kita butuh hidayah dari Allah, dan itu bisa kita lakukan dengan upaya, yaitu memperbanyak ilmu kita dengan kaweruh dan pangerten. Terus kita lakukan dengan sesuai trip apa manusiawiyah dan ilahiyah. Yang wajib kita pahami adalah sifat-sifat wajib Allah yang 20 itu, karena semua itu akan dititipkan kepada kita. Hanya bedanya untuk penegasan 11 titipan itu akan diberikan secara cuma-cuma, artinya tanpa usaha kita akan diberikan. Namanya titipan bawaan. Lajeng yang 9 titipan itu akan diberikan kepada kita ketika kita sudah memenuhi kriteria hidup apa yang sudah digariskan Allah. Apa itu keseluruhannya? Kuku sudah mewedarkan, insya Allah di edisi 50-an keberapa itu, sampai 5 edisi insya Allah itu sudah komplit sampai tamat, tapi sampai khatam. Nah, itu semua adalah bahan-bahan menuju guru sejati atau hidayatul hidayah atau ridhonya Allah. Jadi selama kita hidup ini untuk menempuh hakikat itu semua ada prosesnya. Prosesnya itu harus membekali ilmu dulu. Tanpa membekali ilmu kita akan salah melangkah. Ketok iku kesejatian. Ternyata yang kita nut iku apa? Makhluk halus dari luar, gaib dari jobo. Itu akan tersesat dan pasti tersesat. Jadi dalam hidup kita monggo semakin atos-atos, semakin benar rendah diri, mendekatkan diri kepada Allah supaya kita ternaungi hidayatul hidayah dari Allah, inggih menika ridhonipun Allah, sehingga hidup kita hanya tidak seolah-olah benar, tetapi hakikatnya jauh dari kebenaran. Dan itu akan membuat hal yang merugikan kita di akhir kelak. Para sutresna ingkang minulya, kagem materi yang berkaitan kagem guru sejati menika utawi hidayatul hidayah utawi ridhonipun Allah, insyaallah kuku raosaken cekap ingkang sampun kuku aturaken mugia andadosaken manfaat, andadosaken ilmu ingkang manfaat, inggih menika jariyah ilmu ingkang saged bermanfaat khususipun kagem kuku pribadi lan umumipun kagem sinten kemawon ingkang purun badhe numindakaken mugia sedaya saged bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah gesang kita kelak. Allahumma amin. Dan insyaallah mangke ing edisi 097 kuku akeh badhe ngaturaken bagaimana caranipun lampah supados kita bisa memegang ridhonipun Allah, hidayatul hidayah saking Allah. Lah menika sedaya inggih wonten ikhtiar amalanipun. Mugia kuku saged atur berbagi ing edisi salajengipun. Pramila mbok bilih kuku ngaturaken masalah hidayatul hidayah utawi guru sejati menika mulai awal hingga akhir wonten ingkang lepatipun rembug kuku nyuwun gunung pangaksami keranten estu kukuh menika inggih menika naif sekali, keranten manusia itu tidak akan luput dari kesalahan. Mbok bilih wonten ingkang sae lan bener utawi manfaat ingkang kuku aturaken menika estu hakikatipun saking Allah, hidayahipun Allah, inggih menawi ridhonipun Allah semata. Pramila kuku akhiri billahi taufik wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kepanggihan wonten ing edisi 097 inggih menika edisi bagaimana cara kita ngamalkan supaya bisa tetap genggam guru sejati, hidayatul hidayah saking Allah, ridhonipun Allah salajengipun ing edisi 097. Matur nuwun.